hari ini kita sudah kedatangan Nevan, salah satu siswa SMA Wardaya yang baru saja berhasil meraih medali ya di OSN 2023 bidang matematika. Nah, hari ini kita akan cerita-cerita sama Nevan ya gimana sih pengalaman dia selama mengikuti Olimpiade Sains Nasional ya OSN 2023 di Bogor kemarin ya, dan kebetulan berhasil mendapatkan medali. Nah, kita mau sapa dulu. Halo, Kak Halo Pak. Nevan. Selamat Iya, sore. sore. Oke, baik, mungkin langsung saja ya. Boleh perkenalkan diri dulu, ya kan? Dari mana Oke. asalnya? Yuk silakan perkenalan. Oke. Halo semuanya, nama saya Rafael Nevan Prayogo. Saya dari Bandung asalnya, tapi sekarang kelas 12 di SMA Wardaya. Udah gitu Namanya. doang. Iya. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ya apa namanya sering mengikuti kegiatan kita baik in position maupun webinar gitu. Sering banget kan ngelihat mukanya Kak Nevan ya yang muncul ya. Duta SMA Wardaya ya. Nah, kebetulan kan sering banget nih apa namanya menang-menang ikut olimpiade, ikut kompetisi di berbagai macam kompetisi ya baik nasional maupun internasional nih. Nah, oke, aku mau ngucapin selamat ya Kak Nevan sudah berhasil meraih medali perunggu ya di Iya. acara di Olimpiade Sains Nasional bidang matematika ya. Kasih Oke, Pak. Iya. langsung aja nih kita pengen tahu nih gimana sih saya mau ingatin nih buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang pengen tanya ya, silahkan kalian tulis pertanyaannya di kolom Zoom chat ya. Nanti Kak Nevan akan jawab pertanyaannya. Oke, boleh cerita nggak? Langsung aja nih Kak Nevan ya. Boleh cerita nggak gimana perasaannya gitu setelah mengikuti kompetisi dan wow gitu berhasil mendapatkan medali. Ya, tentunya senang banget kemarin bisa ikut OSN ini karena di sana tuh Oke. kita ketemu banyak teman baru, bisa kenalan banyak sama teman dan juga ya puji Tuhan akhirnya bisa dapat medali Mhm. perunggu. Ya, ya itu apa buat saya bangga sih bisa menang di OSN. Oke, boleh cerita nggak kemarin kalian ngapain aja sih di sana? Kan banyak tuh prosesnya cukup panjang ya Oh, kan. iya. Nah, itu di mana ya kegiatannya kemarin? Di Jadi Mm-mm. kan aku dari Jakarta. Jadi dari pemerintah Jakarta tuh ada Mhm. pelatihan daerah, Pelatda. Jadi sebelum OSN tuh kira-kira selama 2 minggu gitu kita dikumpulin di satu tempat semua Oke. bidang yang ikut OSN, terus dilatih dulu, dipersiapkan. Dan akhirnya minggu lalu kira-kira kita Mhm. berangkat ke Bogor ya, bareng-bareng. Dan ya di Bogor tuh kita seminggu di sono. Jadi setelah ada pembukaan nanti lombanya tuh 2 hari matematika. Oke. Day one day itu abis itu kita ada rekreasi juga, jadi kayak kita Mhm. jalan-jalan refreshing abis lombanya beres gitu. Kita waktu itu ke Kebun Raya Bogor jalan-jalan. Wow, Ya. jalan-jalan ya. Terus Ya, dan ya waktu kita jalan-jalan tuh sebenarnya hasil tes kita, hasil mhm. ujiannya tuh dicek gitu. Jadi keesokan harinya itu langsung penutupan dan pengumuman siapa aja yang juara Pengumuman. Jadi gitu. langsung gitu ya. Jadi Ya kalian besoknya. udah capek-capek belajar gitu kan, cek karantina gitu ya. Terus kalian diajak ini juga rekreasi Iya, juga ya. iya. Wow, jadi senang ya Nevan ya dapat Iya. ini ya. Kalau boleh tahu ada berapa sih? Ada banyak nggak sih kemarin tuh yang ikut Olimpiade itu ada banyak Kak? Satu Ada bidang yang Mhm. matematika 100 anak. Satu bidang 100 anak. Iya, yang Wow, dan yang mendapatkan medali itu ada berapa banyak medalinya ya? 30. Iya. 30 ya. Jadi Heeh. keseleksi tuh 70 Iya, hingga dapat 70 ini. iya. Ya tapi udah bangga banget ya udah bisa ikut ini ya kan seleksinya panjang ya. Tadi Nevan bilang dari Iya, apa? ada kota dulu, OSN Hmm. kota, terus provinsi, akhirnya di nasional kemarin. Wow, Iya. jadi tahapannya banyak gitu ya. Iya. Oke, jadi udah mulai dari awal tuh udah keseleksi gitu sampai ke OSN. Tapi Iya. luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Evan ya sudah berusaha gitu ya semaksimal mungkin gitu dan berhasil meraih medali. Oke, sekarang nih aku mau tanya nih, kan kamu sering banget nih ikut lomba ya kan Evan ya, nggak cuman apa namanya nasional ya, tapi internasional juga udah sering dong ya kan. Apa sih yang memotivasi seorang Nevan ini untuk mengikuti kompetisi-kompetisi gitu ya, terutama di bidang matematika ya. Sekarang senang Iya. matematika ya. Oke, boleh cerita nggak? Apa sih yang menjadi motivasi Nevan untuk Em, berkompetisi gitu? Ya tentunya kalau
akhirnya misalnya kita belajar dan akhirnya bisa menang kompetisi-kompetisi olimpiade gitu ya, tentunya membuat diri kita bangga gitu, kayak hasil kerja keras kita dapat sesuatu gitu, dan juga membuat bangga orang tua, keluarga, Oke. dan ya sekolah juga sama Bakdaya. Wow. Dan ya selain itu sertifikat juara juga dari olimpiade misalkan OSN kemarin Mhm. kan berguna juga nanti untuk apply ke universitas gitu, jadi memperbesar peluang kita untuk diterima dan bahkan mendapat beasiswanya gitu di Wow, luar suatu, biasa ya. ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Iya sih, itu sih utamanya. Ini utamanya itu Iya, ya. Jadi apa namanya supaya gampang gitu ya Nevan bisa iya dapat tujuannya. beasiswa. Siapa sih yang nggak mau dapat beasiswa kan? Iya, Oke, sebagai informasi Kak Nevan juga merupakan salah satu calon kandidat nih ya penerima beasiswa Indonesia Maju ya. Boleh iya. cerita nggak Kak Nevan? Ini agak sedikit menyimpang dari ini ya, tapi sebagai motivasi aja buat teman-teman dan juga Bapak Ibu yang punya anak mungkin yang apa namanya yang ya siapa tahu nanti bisa kayak Kak Nevan ya. Boleh sharing dikit nggak? Jadi tentang beasiswa Indonesia Maju. Mhm. Jadi itu tuh ada dua tahap, ada yang persiapan dan ada yang Oke. beasiswa kuliahnya. Untuk yang sekarang, yang untuk dari kelas 11 kemarin sampai Mhm. sekarang itu masih yang tahap persiapan. Jadi aku apply tahun lalu, Oke. dan itu tuh akhirnya ya puji Tuhan aku dapat beasiswanya, dan itu kita dikasih berbagai webinar misalnya tentang Mhm. universitas-universitas biar kita kayak beneran tahu mana yang kita mau. Terus Betul. dapat juga kelas-kelas persiapan kayak kelas IELTS, SAT gitu juga. Jadi ya intinya ya mempersiapkan kita biar kita bisa diterima di univ-univ top gitu di dunia. Oke, mantap. Jadi itu Iya. salah satu sertifikatnya kalau ikut lomba-lomba segala macam gitu apalagi Iya. tingkatnya setingkat OSN gitu itu merupakan Ya apa ya? memperbesar diterima di BIM juga ya Betul. nanti Nah, sekolah yang di itu sana. dia. Jadi mungkin teman-teman ya yang sekarang lagi mungkin persiapan ya kan Evan ya. Kan Evan kan sekarang udah kelas 12 gitu ya. Banyak Iya. banget kegiatan yang diikuti. Boleh sharing nggak kan Evan apa aja gitu kegiatan selama terutama selama selama sekolah nih di SMA Wardaya terutama ya. Ya itu kegiatanku sebenarnya di sekolah tuh kan Mhm, SMA Wardah itu Cambridge kurikulumnya kan. betul. Jadi kemarin itu Mei Jun kemarin aku Mhm. ambil tas A level 4 subjek itu di Wow. AS levelnya yang Mei Jun kemarin. Lalu Mhm. ya ada OSN kemarin akhir Agustus, nanti juga Oktober November bakal ada aku ngambil tas yang A2-nya lanjutannya itu Cambridge A level juga. Dan Wow. ya itu um, ya itu cukup sibuk sih bagi aku. Jadi karena kayak masing-masing tuh butuh persiapan yang panjang lama Betul, gitu, yang betul panjang yang banget. matang ya. Jadi harus pintar bagi-bagi waktu di situ Peter bagi gitu. waktu ya. Nah, terkait dengan itu nih, gimana nih mengelola waktu? Terutama ya ini berhubungan dengan OSN ya. Karena kan Kan Evan bilang tadi banyak banget kegiatan yang dia ikutin gitu ya selain apa namanya belajar juga mesti ada kegiatan lain dong ya kan Ya. yang diikutin gitu nggak cuman di bidang akademik aja ya kan apalagi ya kegiatan dari BIM juga ada kan Ya. yaitu yang kalian wajib ngikutin gitu. Nah, gimana sih cara apa namanya mengelola waktu nih Kan Evan kan sekolah Ya. Ya. dari jam 7 pagi sampai jam Iya, 3 sekarang ya. kayak 4:30 gitu. Dia sekarang sampai setengah Iya, 5 ya. Oke, boleh persiapan cerita ya. nggak? Boleh sharing nggak nih buat teman-teman yang aduh gimana nih cara bagi waktu gitu semua kegiatan mau diikutin gitu kan tapi kayak waktunya nggak ada gitu kan nggak bisa bagi waktu. Boleh kan Evan sharing? Um, ya kayak diprioritasin sih, Mhm, kayak misalkan apa aja yang penting atau yang terdekat. Misalkan kita ikut kayak kemarin aku ada level, terus ada juga lomba-lomba gitu ya, mhm, prioritasin mana yang terdekat dan mana yang betul. persiapannya itu butuh panjang gitu, yang kita masih butuh banyak persiapan gitu ya, itu yang didahulukan gitu. Kayak jadi kita urutin gitulah prioritasnya. Jadi manajemen Itu sih. waktu yang benar gitu ya Nevan Iya, ya. iya sih. Oke. Kalau boleh tahu Soalnya nih Nevan apa namanya mempersiapkan diri untuk Olimpiade berapa jam sih belajar sehari? Wah kan saingannya banyak banget gitu ya di bidang matematika aja ada 100 anak nih ya kan yang di apa namanya yang berkompetisi bersama gitu kan iya. nggak semua bisa menang dong tentunya. Gimana berapa lama nih berapa jam kira-kira untuk mempersiapkan diri gitu kan? Sebenarnya jadi OSN ini kan kayak jangka panjang gitu, Mhm, proyek jangka panjang. Jadi kita nggak bisa kebut misalnya 1 bulan sebelum OSN baru betul. belajar Nah, nih gitu kan, nggak bisa. Itu kayak butuh ya mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu kan untuk mempersiapkannya. Jadi ya aku sebenarnya Oliver udah dari SD, dan
untuk setiap harinya. Wah, udah dari SD loh Iya, olimpiadanya. aku ikut Oke. lomba deh. Dan Heeh. untuk OSN ini ya sebenarnya aku nggak benar target, tapi kayak sebisa mungkin kayak sebanyak mungkin. Jadi misalkan habis belajar yang Hmm. kemarin kayak bisa level, aku langsung olimpiade gitu, aku maksimalin. Jadi ya misalnya seperti kayak liburan kemarin ya basically setiap hari ya, maksudnya Oke. ya sepanjang Hmm. hari ya cuman isinya belajar itu doang sih, kayak beneran fokus. Jadi ya Oke. kira-kira sehari ya paling 10 jam gitu. Wow, Kalau luar biasa sekolah ya. gitu ya, kalau sekolah ya mungkin ya sisa waktu sekolahnya Sisa waktu dipotong sekolah gitu ya. Oke. PR atau tugas gitu. Oke, kalau gitu mainnya kapan, Evan? Em, mainnya kalau beneran ini aja sih, kalau beneran capek gitu Oke. baru aku main. Misalnya jadi nggak terlalu banyak sih, soalnya aku nggak terlalu yang tipe yang main game terus gitu Oh, juga kan. gitu. Jadi ya paling kalau istirahat sekolah gitu aku main. Oke. Nah kalau misalnya bosan belajar gitu aku main sebentar gitu. Oh, jadi adalah waktu untuk Iya. refreshing dikit tuh perlu dong ya, Iya ya iya, kan? jangan belajar terus ya. Jangan belajar terus ya. Iya. Oke, jadi mengalir aja gitu. Yang penting fokus dan juga manajemen waktu yang benar gitu ya, Kak Evan ya. Iya. Oke, next nih pertanyaan dariku. Kan saingannya banyak nih. Apa yang menurut kamu menjadi faktor utama nih Nevan bisa mendapatkan medali? Ya kan tadi kan Nevan bilang nggak semuanya dapat medali dong, hanya 30 orang kepilih doang gitu kan yang dapat medalinya macam-macam. Ada emas, perak dan lain sebagainya gitu. Nah, berarti kan 30 orang ini nih spesial banget nih ya kan bersaing di semua ini kan nasional ya, berarti kan nggak cuma di Jakarta dong ya Iya. kan, dari banyak provinsi Iya. gitu ya, semua mengirimkan perwakilan ya kan Evan ya. Apa sih yang menurut Kak Evan yang menjadi faktor utama atau faktor kunci ini sampai kamu berhasil meraih prestasi ini gitu? Tahun lalu juga pernah ikut ya kan? Oh, Iya, udah tahun pasti lalu aku dong ikut anak olimpiade ya ASN. kan? Iya. Dan dapat medali juga dong, puji Tuhan ya. Oke, nih menurut Nevan apa sih yang menjadi faktor utama atau faktor kunci nih ya kan supaya kalian bisa meraih medali ya kan? Kalau ngomongin pesaing tadi, Mm-mm. bagi aku sih ya, pesaing harusnya bukan kayak yang membuat kita jadi rendah diri, jadi minder gitu, males Oke. ngerjain. Malah itu kayak sebagai pacuan, sebagai motivasi kita kayak, Oke. woi banyak yang masih lebih jago. Iya Kayak benar ya benar. aku kalau mau menang harus ya belajarnya lebih giat lagi gitu kan, Mm-mm. harus ngalahin mereka misalkan gitu. Jadi ya itu sebagai motivasi kita gitu. Dan juga kita makanya harus jadi lebih disiplin, lebih Oke. ya latihannya lebih keras lagi gitu biar jadi bisa dapat medali gitu. Oke, jadi persiapannya yang matang gitu ya Nevan ya, Iya. dan juga ya benar-benar ini ya, benar-benar apa namanya mempelajari yang kira-kira apa namanya yang akan menjadi soal untuk apa namanya Olimpiade itu Iya, gitu ya. iya latihan yang banyak. Iya Iya. latihan-latihan ada Mm-mm. latihan-latihan banyak gitu ya kan. Oke, jadi ya kunci utamanya yaitu ya disiplin ya kan ya. Oke. Nah, tadi kan udah banyak cerita nih tentang manajemen waktu dan lain sebagainya. Boleh dong Kak Nevan kasih tips dan trik untuk mempersiapkan diri ikut kompetisi baik OSN dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ada nggak sih tips dan trik gitu supaya ya Nah, lolos gitu ya kan? Ya kan itu iya. diseleksi ya. Oke, boleh Iya. Kak Nevan. Kayak yang tadi aku ngomong, OSN tuh kayak butuh jangka panjang persiapannya. Jadi ya persiapkan sedini mungkin. Dan ya yang pertama of course harus pastiin dulu kayak itu bidang yang aku mau. Misalkan Yes. bidang matematika kan bagi aku gitu kan. Jadi kayak kalian juga harus enjoy gitu waktu ngerjainnya, jangan kayak dipaksa siapa gitu. Iya bener juga ya. Soalnya Oke. buat apa gitu, walaupun dipaksa-paksa akhirnya kayak Mm. stres sendiri gitu. Iya Jadi betul. ya kita harus emang beneran suka sama olimpiadanya dan ya enjoy, biar nanti juga pas ngerjain pas ya selama prosesnya juga yang panjang ini kita ya nggak terlalu kebebani gitu, kita bisa enjoy. Dan ya belajar sedini mungkin, terus ya menjepit bagi waktunya yang benar. Ya disiplin lah, harus disiplin. Iya. Oke, jadi itu kunci utamanya ya. Yang pasti yang pertama adalah tentuin dulu kalian mau menguasai gitu ya, menguasai bidang apa gitu ya. Karena olimpiade kan banyak yang nggak cuman ini doang kan, sains dan matematika ya. Ada 9 bidang. Iya. Apa aja sih kan Evan bidangnya kemarin? Aduh aku hafal lagi ya. Oke. Pokoknya ya astronomi, Oke. ada fisika, kimia, biologi gitu. Matematika, informatika. Wah, banyak gitu, ya. Iya, banyak. Oke, jadi ya itu. Jadi tentukan dulu gitu ya. Kalian tuh sebenarnya passionnya di bidang apa ya kan? Jangan sampai kepaksa ya kan Evan ya.
Jadi ya itu kuncinya, sama manajemen waktu dan juga belajar disiplin. Oke, thank you Kak Evan untuk tips dan triknya. Oke, nah ini terkait lagi nih sama selama kompetisi kemarin itu. Kan kamu banyak banget kegiatan nih. Apa sih yang menurut Nevan menjadi tantangan terberat gitu untuk Olimpiade ini, Olimpiade Sains Nasional terutama? Ya, ya yang tadi lagi. Jadi Hmm. benar buat aku ya bagi waktunya gitu. Kayak aku Oke. harus beneran bisa bagi waktu yang benar, harus manfaatin semua waktu yang ada gitu, kayak Mhm. aku maksimalin karena ya tadi aku ada tes Cambridge, Iya A-level betul. gitu. Ada kemarin udah, nanti juga ada lagi Oktober November. Jadi iya kan itu kayak lumayan berdekatan gitu, Mhm. dan persiapannya juga kayak nggak bisa kayak cuman Sebentar seminggu doang doang gitu ya, kayak ya. 2 minggu Heeh. gitu, kayak butuh lama kan. Jadi ya itu tantangan berdekatnya, harus prioritasnya harus bagi yang benar gitu. Gitu. Jadi udah tahu gitu mana yang menjadi prioritas gitu ya kan Evan ya. Iya. Jadi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, next. Pertanyaan lagi nih dari saya. Gimana sih kan 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 Evan tinggalnya jauh nih dari orang tua ya kan, tinggalnya di asrama gitu kan. Kebetulan kita punya asrama ya, SMA Wardaya. Iya. Nah, apa sih peran peran orang tua ya kan, guru ataupun mungkin mentor kali, mungkin Kak Evan bisa sharing gitu, apa namanya, dalam perjalanan Evan selama ini gitu, terutama yang dalam waktu yang, terdekat kemarin ini ya, Iya, iya. OSN gitu. Boleh cerita nggak? Ya tentunya orang tua aku dari dulu emang support aku buat ikut lomba-lomba matematika ini ya, kayak Mhm. ya support terus. Dan juga guru-guru di sini juga dia sama Wakda kayak emang support aku ikut OSN dan ya lomba-lomba lainnya juga, kayak guru matematika aku Mhm. juga kayak suka ngasih apa latihan soal gitu, biar ya sebagai persiapan aja gitu, kayak ngasih aku latihan soal. Terus kayak soalnya dia juga kan emang pengalaman di OSN Siapa mas. tuh? Kak Steven guruku Oh, iya, Coach Steven Steven ya. Sanjaya, iya. Oke, Jadi Coach dia Steven juga Sanjaya. dulu emas OSN. Ya Wow. makanya iya dia kayak ngajarin aku banyak lah, aku dapat banyak dari Mhm. dia gitu. Dan juga ya guru-guru juga kayak Pak Anton juga ngajarin Betul. aku. Dan ya banyak bantuan lah, kayak guru-guru bidang lain juga di SMA kayak ngasih aku dispensasi biar aku bisa lebih fokus gitu persiapin Betul. OSN-nya. Mhm. Iya Karena sih. kan ini ya persiapannya panjang ya kan Iya, Evan ya. jadi Maksudnya nggak bisa yang mm-mm. kayak cuma sebentar-sebentar doang gitu ya. Iya, Selain itu apa lagi? apalagi Apa lagi? Ya apa berdoa dong oh tentunya, iya, iya. iya kan? Mm-mm. Pasti selalu ada bantuan lah dari yang Maha Kuasa. Weh. Oke, Iya. jadi gitu ya. Oke, jadi banyak nih peran orang tua, ada guru, ada juga mentor ya kan? Mm-mm. Dan juga di atas ya. Oke, selanjutnya nih. Aku boleh minta saran nggak, apa namanya, kan mungkin banyak nih teman-teman ya kan, nggak hanya dari level SMA ya, kan Olimpiade itu mulai dari SD ya katakan Evan, dari SD, SMP, Iya. ya kan, SMA, ya kan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih, adik-adik ya kan, dede-dede yang di sana nih ya kan, mau, "Duh gue pengen nih kayak Ko Evan gitu kan, apa, ikut-ikut lomba ya kan, ikut Olimpiade gitu kan, menang lagi kan." Mmm, apa Gimana? namanya, gimana sih, ada saran nggak buat teman-teman yang di luar sana yang, ingin ikut, kompetisi gitu kan dari Kanevan, gimana sih caranya gitu supaya mereka bisa Ya, kepilih ya kan, iya, bisa ya, ikut ini Olimpiade? Oke. ya kayak sebenarnya kayak tadi lagi sih ya, Oke. persiapannya sedini mungkin gitu, kayak ya bagus udah Mhm. misalkan ada kemauan dari diri sendiri gitu, mau ikut Olimpiade, mau ya ikut berbagai lomba gitu, ya bagus. Jadi itu juga kan bikin kita lebih semangat belajar lagi gitu. Betul. Dan ya kalau udah gitu kan ya kita tinggal ya belajar aja sebanyak mungkin gitu kan, kita harus disiplin aja bagi waktunya segala macam, sama sekolah misalkan sama tugas-tugas sekolah, kita harus beneran bisa milih yang diprioritasin gitu. Jadi iya gitu. Oke, jadi, sarannya dari Nevan ya kalian bisa bagi waktu gitu kan. Terus ya itu tadi, apa namanya, siapin dulu kira-kira mau apa gitu kan, di bidang Oh apa iya, gitu itu kan. juga harus beneran Heeh, matang lah, harus iya matang ya persiapannya. Kalau Nevan sendiri kan, mikirnya. berarti dari kecil, dari SD itu udah sering ikut Olimpiade ya? Iya, aku mulai belajarnya dari SD Dari kelas, SD? iya.
Oh, ya ampun. Selain belajar kamu ngapain aja? Maksudnya ada nggak sih sesuatu yang tuh kayaknya setiap ikut lomba menang, 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 menang gitu kan? Mungkin ada asupan gizi atau apa Enggak gitu. sih, enggak ada yang apa-apa sih. Iya kan nggak ada ya. Iya, Cuma belajar aja, belajar iya. doang ya. Oke. Hmm. Berarti Nevan boleh cerita nggak dari kecil tuh dari SD ikut Olimpiade apa aja sih yang pernah diraih gitu selama apa namanya? Ya Um, selama sekolah lah ya kan. Ya untuk motivasi aja buat teman-teman yang mungkin pengen sama kayak Konevan nih ya kan. untuk Olimpiade mungkin mulai dari SMP ya. Aku belajar dari SD, cuman Oh, karena oke. SMP tuh waktu itu kan zaman Mm-mm. online kan, pandemi kan. Jadi kayak banyak lomba-lomba yang online, jadi lebih enak. Soalnya misalkan saat onsite tuh kita harus pergi ke, misalkan lomba-lomba universitas kita harus pergi ke jauh-jauh gitu, misalnya ke Jogja, ke Oke. Surabaya. Jadi paling banyak di pas online kemarin sih, pas pandemi itu. Oh, oke. Iya, aku OSN juga pas SMP waktu itu, dapat perak, medali perak. Kamu dari Perak ya. Di Iya, bidangnya bidang matematika juga. iya matematika Oh, kan semua. berarti sejak dini kayak udah ini ya, udah apa namanya? Udah tertarik banget di bidang matematika itu sampai sekarang gitu ya. Iya, Terus apa lagi? Ada lagi nggak? ya lomba misalnya universitas ada Mm-mm. UPI, Universitas UPI Pendidikan Indonesia, ya. ya waktu itu Oke. aku juara satu yang SMA. Wow. Terus ada Mantap. Pajajaran Unpad, Universitas Unpad, ya Unpad. itu juga juara satu. Juara satu Iya, juga. Oh, itu ada. tingkatnya nasional. Iya itu nasional. Wow. Terus Jadi juara satu juga ya. iya, Gila, Kanepan banyak banget nih medali-medalinya berarti. paling Lemari ada penuh juga. nih berarti medali semua. Iya ada, iya khusus. Oke, ada lagi nggak? Paling ada yang internasional. Oke, nah itu Tuh, baru yang mau aku tanya. namanya Itu kan nasional ya kan? iya. Nah, internasional ada nggak nih? Ada waktu aku ikut Tuimada, International Tuimada Oke. Olympiad. Itu tuh dari pemerintah Rusia gitu, dari apa? Ministry of Education ya gitu. Oh, dari Kementerian Pendidikan nih gitu ya kalau di Iya. Indo ya. Jadi Oke. ya itu emang ada apa, lomba setiap tahun gitu, dan Mhm. aku ikut waktu itu, dapat puji Tuhan dapat medali perunggu juga. Dapat medali perunggu juga Bronze, ya. iya. Third formula. Iya. Oke. Saat itu. Terus ada lagi. Olimpiade itu sih yang aku ingat yang utama, yang itunya. Iya. Yang utamanya gitu ya menang gitu ya Iya. Depan ya. Yang itu. Pernah nggak sih ikut kegiatan gitu terus nggak menang? Ya pernah Pernah pasti. ya. Iya pastinya pernah. Pernah ya. Jadi nggak Pernah. nggak 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 menang terus ya pasti dong ya kan. Ada Iya, yang ada mungkin menang, ada ya iya. kadang masih nggak lolos gitu ya, tapi itu sebagai justru kayak Nah, itu yang baru aku mau iya, tanya nih. Kalau misalnya seandainya nggak menang nih, Koneva nih, gimana sih? Maksudnya kayak berarti apa yang perlu disiapkan? ya kayak evaluasi diri gitu loh, Oke. kayak aku masih kurangnya di mana gitu, kenapa nggak lolos gitu, kayak yang lain kenapa bisa lolos, misalkan Iya, kayak apa aku betul. kurangnya apa gitu dibanding mereka, jadi Yes. ya itu diperbaikin lagi, misalkan kan nggak Mm-mm. cuman kayak pintar-pintaran doang, misalnya ada strategi juga gitu kan, kayak Apa tuh nggak, strateginya ya kan? maksudnya Strategi kayak gitu ya. misalnya Oke. lomba-lomba universitas kan ada Heeh. kayak cepet-cepetan gitu, cerdas cermat Oh gitu iya kan, betul. jadi kayak Heeh. kita harus nggak, selain kan ada yang tipenya misalnya Lurayan Mm. yang kita emang dikasih waktu lama untuk mikir gitu, ya kita harus saat itu, tapi bisa harus latih juga yang cepet-cepetan gitu, kita Mm. harus bisa mikir cepet juga gitu di berbagai lomba, di requirementnya itu gitu, jadi Mm. ada yang ini ada yang ini, jadi kita harus kayak tahu lah kita harus latihan di mana gitu untuk persiapin lomba itu gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Oke, ini Kak Neva nih. Mungkin yang di rumah juga ya yang lagi menyaksikan podcast ini bertanya-tanya nih. Ya kan, gimana sih kemarin Kak Neva itu apa namanya waktu ikut kompetisinya kan bidang matematika ya. Itu selama berapa hari itu? OSN ya Iya, OSN-nya. 1 minggu kemarin, 6 Satu hari minggu, gitu 6 ya. hari ya. Nah, kalian di sana itu kan di Bogor kan ya. Mm-mm. Nah, itu untuk bidang matematika nih. Kan Evan boleh kasih apa ya? Ilustrasi nggak supaya teman-teman tuh bisa ngebayangin oh gini 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 kemarin Oh, tuh gimana aja sih kalian ngerjain soal, ada berapa soal, mungkin tipe-tipe soalnya kayak apa gitu kan supaya apa namanya teman-teman juga tahu gitu loh, iya, nggak iya. cuman kayak oh KSN ini apaan sih, yang mungkin yang Hmm. belum tahu gitu loh kan Evan ya, maksudnya belum tahu KSN tuh ngapain sih, mereka ngerjain soal tuh kayak gimana sih ya kan, perlu dong ya kan. Jadi Bocoran aku mulai dikit dari kota deh, yang tingkat oke kota. oke yuk. Tingkat kota tuh
ada waktu itu ada 2 bagian. Satu bagiannya Betul. masing-masing 10 isian singkat. Jadi total 20 isian singkat gitu. 20 isian singkat. Esai semua ya. Ada pilihan ganda Isian nggak? singkat. Jadi Isian singkat kita ya. nggak usah nulis cakap kita gitu maksudnya. Itu untuk yang tingkat kota itu aja 20 Mm-mm. soal. Lalu kalau lolos ke provinsi, di provinsi itu tahun ini kemarin itu ada 8 isian singkat yang bagian Oke. pertama, terus bagian keduanya mulai ada uraian. Jadi uraian kita harus jabarin cara kita gitu, kayak gimana cara dapat Betul. jawabannya. Itu waktu itu ada 5 soal Oke. juga. Nah, lalu di nasional kemarin itu lombanya 2 hari. Jadi masing-masing harinya, hari pertama sama sih, hari pertama dan kedua. Jadi masing-masing harinya kita dikasih 4 soal dan itu waktunya tuh 4 jam. Jadi ya kira-kira 1 soal 1 jam gitu lah buat itunya. Dan itu uraian juga gitu. Kita uraian juga ya. Iya, nulis pembuktian kita lah segala macam gitu. Oke. Jadi ya waktu itu ya pagi kayak jam 8 sampai 12 gitu. Masing-masing harinya. Iya, 4 soal masing-masing. 4 soal, 1 soal 1 jam ya. Ya. Kira-kira itu FKSDT kan iya. Iya, tapi berarti benar ya. Jadi benar-benar harus fokus gitu ya. Harus fokus benar-benar kayak ya mempersiapkan diri itu kan nggak mudah ya kan Evan ya. Harus kuat mikir yang lama duduk gitu. Betul. Harus ngotak-ngatik soal yang lama ngotak-ngatik soalnya kayak gitu ya. Karena nggak ada soal pilihan ganda ya. Soalnya isian singkat sama esai doang ya. Iya, nasional uraian doang iya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman yang mungkin tertarik gitu pengen nyoba nih gimana sih rasanya gitu kan. Dan jadi dari tingkat apa tadi? Kota dulu, terus provinsi, baru ke nasional. Ini luar biasa dong yang ya lolos aja udah senangnya minta ampun ya kan Evan ya. Oke. Nah, kan sekarang Nevan kelas 12 nih, ya kan? Itu tentu bentar lagi dong akan studi lanjut. Nah, aku pengen tahu nih, kan Nevan kira-kira rencana studinya akan di mana nih? Dan juga tentu bidangnya matematika lagi kayaknya ya. Boleh sharing nggak? Biar matematika. Ya udah. Kalau universitas tujuan aku utamanya sih di Singapura, kayak NUS tujuan utamanya. Terus NTU itu di Singapura juga. Habis itu mungkin ya univ di Hong Kong atau Australia. Itu tujuan aku universitasnya gitu. Oke, jadi ada beberapa univ ya. Iya. Pilihannya gitu. Dan jadi ada Australia, ada Hong Kong, ada Singapura ya, baru 3 negara nih. Iya. Iya kan? Aku milihnya itu sih kemungkinan besarnya. Dan jurusannya aku maunya sih data science. Jadi data science tuh kan ada codingnya juga gitu. Dan coding kan emang kayak problem solving gitu kan, kayak butuh ini. Jadi ya masih sesuai sama aku, dan juga di situ ada kayak matematikanya, ada statistiknya. Jadi masih ini ya, masih. Ya, aku masih related, dan ya aku rasa emang aku suka gitu. Itu aku pernah ikut kelasnya, dan ya itu kelas di Wardaya maksudnya ya. Dan ya itu yang membuat aku tertarik gitu mau jurusan ini gitu. Jadi ada ini ya, ada beberapa pilihan ya kan Evan ya. Universitasnya ya. Nah teman-teman di Zoom ada yang bertanya nggak ya? Ini ada pertanyaan nih ya kan, aku bacain ya. Pertanyaan pertama, ada teknik belajar khusus nggak sih Konevan untuk persiapan OSN atau lomba-lomba? Kayaknya tadi coba jawab lagi deh, ini ada yang bertanya. Kalau persiapan misalkan kayak khususnya ya kan latihan soal, misalkan kalau OSN ya latihan soal juga dari yang sesuai tipenya, maksudnya kayak misalkan kan OSN UKN, jadi latihan juga UKN, boleh dari OSN tahun sebelumnya, itu kan banyak gitu, bisa dicari di Google di mana gitu, banyak ada buku gitu misalkan beli buku ya. Ini mungkin relate sama pertanyaan berikutnya nih, kan Evan punya sumber atau referensi buat belajar OSN nggak, terutama di bidang matematika. Nah ini dua pertanyaan ini relate nih kayaknya. Kalau referensi untuk bidang matematika kayaknya ya semuanya sama, dari website namanya Art of Problem Solving. Dikasih tahu tuh bocorannya tuh. Di situ ya lengkap lah, ada OSN juga, terus ada soal-soal misalkan IMO yang internasional, terus ya banyak lah dari berbagai negara gitu. Soal-soal itu apa? Kadang ada yang ada solusinya juga, terus ada yang ya orang-orang banyak ngepost solusi lah. Jadi kayak kita bisa latihan banyak dari situ gitu. Wow. Itu utamanya. Kalau itu udah ini ya tadi triknya. Teknik belajarnya gimana tadi?
nggak ada teknik khusus. Nggak ada teknik khusus ya. Belajar aja maksudnya kayak ngerjain terus. Ya latihan soal. Tapi gitu. ya jangan kayak langsung lihat solusinya gitu. Oke. Kayak soalnya kayak kita nggak dapat apa-apa Betul. kalau langsung lihat jawabannya. Nah, itu dia masalahnya kan, ada ininya kan, Iya. ada yang soal terus mereka langsung kasih Iya, jawabannya. jadi kita harus coba dulu lah gitu beberapa menit atau beberapa jam gitu. Baru setelah ya, itu nanti kalau ya nemu ya syukur gitu. Ya kita cek, kalau nggak nemu ya kita misalnya mintahin gitu, misalkan di website-nya atau kayak nanya ke kakak kelas, nanya ke guru gitu ya, bisa aja gitu ke teman yang sesama ini gitu. Tapi sebisa mungkin kerjain dulu sendiri gitu ya. Jangan langsung nanya gitu lah. Betul. Oke, itu ada apa namanya teknik khusus gitu dari Konevan ya. Jadi jangan langsung apa-apa ada soal gitu susah nggak bisa ngerjain ya. Jangan gitu ya. Sebisa mungkin dicoba dulu gitu ya Nevan ya. Nanti setelah selesai baru bisa cari perbandingan gitu kan. Oke, nih next pertanyaan nih, ada lagi nih nanya nih. Ada pengalaman yang berkesan nggak bagi Konevan selama OSN? Ada pengalaman apa tuh? Pengalaman ya tentunya senang banget sih, karena kan selama ini kayak dari kemarin kan online kan, jadi kayak kita temenan tuh cuman dari WhatsApp, dari Instagram gitu kan, kayak belum pernah ketemu langsung. Dan kemarin akhirnya kayak ketemu banyak teman gitu yang kita udah kenal maupun kayak baru kenal juga, kita kenalan. Jadi ya itu sih, kayak ketemu banyak teman baru yang kayak apa, pengalaman yang ya seneng gitu, seru gitu ya. Ya dan ya saya dapat medali juga ya, itu suatu kebanggaan juga yang saya nggak bisa lupa gitu lah, bisa waktu itu di panggung itu maju. Oh gitu iya kan. betul. Jadi kayak, naik gitu, naik atas panggung ya. Ya itu sih yang berkesan ya. Berkesan buat saya. Jadi gitu ya. Oke. Kira-kira rencana ke depan setelah ini ada nggak? Untuk sekarang ini ya aku tahun persiapan ini sih ke A2 level yang tadi aku ngomongin. Oktober November ini aku ada tes Cambridge level juga, yang itu lanjutannya yang kemarin 4 subjek juga. Jadi ya karena kemarin kayak kepotong banyak, ada pelatda, ada OSN, ada persiapan, aku nggak terlalu sempat ngurusin yang ini. Jadi ya sekarang prioritas utamanya aku udah jadi level ini. Ya sekarang kesibukannya itu sih. Jadi fokus ya, masih fokus ujian level ya ke depan ya. Oke, mungkin nih teman-teman bertanya sih, Nevan apa namanya, gimana sih belajarnya di sekolah gitu kan? Selain emang pinter gitu kan, ya kan? Gimana sih kamu kan di SMA Wardaya nih. Nah, mewakili khususnya DKI Jakarta ya dong, ya kan? Bangga dong kita ya kan. Gimana sih kalau di Wardaya tuh gimana belajarnya, Nevan? Di SMA Wardaya. Ya di sekolah ini karena kurikulumnya Cambridge, tapi ya kan emang justru ya berat gitu, tapi ya berat kita juga masih enjoy sih, karena ya guru-gurunya tuh ya emang enak jelasinnya gitu, dan kayak mau jawab gitu, misalnya kita masih belum ngerti mau nanya gitu, kayak ya selalu ada lah buat kita gitu, ngebantu kita. Jadi ya kita aku dan teman-temanku juga kayak sering belajar bareng gitu, misalnya sampai sore gitu, nanti online gitu, misalnya kalau mereka udah pulang aku di asrama gitu. Jadi ya ya enjoy sih, walaupun berat tapi kita semua ya lakuinnya bersama bareng-bareng gitu, kita ya belajar gitu bareng ya. Iya semuanya, jadi ya nggak kerasa terlalu berat sih, jadi enak banget, kayak gurunya juga ada terus gitu ngebantu kita, enak jelasinnya gitu, kayak kita ya kan udah berpengalaman gitu kan iya betul, ada ngajar juga kan, udah bertahun-tahun kan sebelum sekolah juga, jadi ya udah kebiasa lah ngajar Cambridge ini gitu. Dan beberapa memang anak olimpiade juga ya, kayak Coach Stephen Sanjaya ya kan juga. Jadi cukup banyak bantuan lah ya Nevan ya, selain juga emang pintar ya dan juga rajin belajar ya enggak sih. Ya kan? Oke, mungkin selain matematika kira-kira Nevan kepikiran nggak sih di bidang apa gitu yang disukain? Kalau ini nih, kalau misalnya kamu kan ngambil A-level ya, itu kamu ngambil berapa subjek, bidang apa aja? Oh, aku ngambil 4 subjek, jadi ada math, further mathematics, terus ada tetap aja mathematics ya. Itu ada physics sama chemistry juga. Dan jadi ya puji Tuhan kemarin S level semuanya EI dapatnya. Gila. Iya, puji Tuhan. Sama kayak OSN juga kemarin akhirnya bisa dapat medali ya. Ya kan, itu udah luar biasa lah. Udah lolos ke OSN aja udah gila, itu udah mantap dari saingannya yang sebanyak itu gitu ya. Oke. Nah,
Mungkin aku pengen tanya lagi nih Nevan, apa sih ada nggak pesan gitu yang mungkin mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang di luar sana gitu kan, yang Iya. aduh pengen nih tapi mungkin nggak punya Oh, iya. kesempatan gitu kan, atau yang baru mau mulai ya kan, mau mulai untuk ikut lomba-lomba gitu, ada nggak sih pesan untuk teman-teman di luar sana? Ya yang jelas pertama, misalkan kalau mau olimpiade ya tentuin dulu bidangnya, harus yang emang benar kita enjoy, yang kita bisa dan kita juga mau, kita seneng gitu ngelakuinnya. Dan ya latihan yang banyak kayak aku bilang. Dan tapi ya mau olimpiade, mau ikut berbagai lomba bagus, tapi jangan juga ngelupain pelajaran-pelajaran lain di sekolah gitu. Yes, Jangan di itu ignore, penting banget tuh, jangan ya kayak kan? full olimpiade doang gitu. Betul. Karena itu juga sama-sama penting, karena nanti misalkan mau apply ke universitas kan butuh nilai rapot juga kan, jadi Iya, harus benar. bagus juga nilai rapotnya gitu, nggak cuman prestasi olimpiade doang gitu. Jadi ya itu, atau misalkan mau Cambridge level juga tes gitu, ya itu juga penting gitu. Jangan olimpiade doang, tapi pelajaran-pelajaran lain juga harus tetap diikuti gitu, jangan di Skip ya. iya jadi Oke, jadi gitu. semua bidang harus di inilah ya, tapi nggak ini ya, Iya. maksudnya Ya fokus dipelajari utama ada satu. satu yang olimpiade itu, tapi yang lain juga jangan ditinggalin lah gitu. Oke. Ya, dan juga makanya Apa prestasi nih? memberi kontribusi, menjadi inspirasi. Waduh. Oke. Oh, itu kata-kata bijak dari Kanepan ya. Ini dari sini ya. Oke, mungkin nih, kamu bisa ngejelasin nggak, meraih prestasi, memberi kontribusi, menjadi inspirasi. Kalau meraih prestasi itu gimana tuh? Ya main prestasi ya lomba-lomba atau dari level gitu kan, Oke. kayak kalau hasilnya bagus ya itu ya prestasi kan Ya, bagi kita memberikan gitu kan. prestasi gitu ya, salah Iya. satu prestasi. Ya Oke, terus? kontribusinya misalkan aku juga tuh ada proyek sosial juga, jadi kayak aku Oke. ngajar, jadi kan itu sebagai kontribusi, jadi aku ngajar matematika secara sukarela gitu. Oh, jadi Ke Pak Guru anak-anak. juga nih rupanya. Iya, jadi Oke, jadi berkontribusi iya gitu harus ya, harus Kanepan. bermanfaat juga gitu bagi Oke, kelas boleh kita. sharing nggak, Kanepan tadi ngajarnya matematika di mana? Ya selain maksudnya ya kadang di kelas juga kan aku kayak ngajarin teman kelas Oh, ngajarin apa. teman-teman juga ya. Iya, Oke. terus ya dulu pernah dipanggil di sekolah lamaku jadi apa? Oh, tutor. Ya buat olimpiade, ada yang OSN juga SMP gitu kan. Gila, Terus ya gila. Mantap. Oke, sekarang apalagi? ini ya aku ngajar di satu PKBM gitu SD, jadi itu Oke. emang sekolah gratis dan aku ngajar matematika di situ. Iya, bantu. Tepuk tangan. Luar biasa nih Kanepan ya. Jadi pinter gitu ya kan, punya pengalaman banyak gitu. Jadi nggak buat diri sendiri, tapi berkontribusi juga gitu ya, dibagikan ke kan teman-temannya juga belajar sama Kanepan ya, yang di sekolah yang Iya, ini ya. kadang iya. Mau jadi guru nggak nanti ke depannya? Mungkin aku utamanya sih yang tadi ya itu ya, data scientist. Oke. Kan jurusan data science ya maunya di data scientist gitu, tapi ya mungkin kalau nggak sibuk mungkin bisa aku kayak ngajar Iya part-time dong gitu. ya kan. Mungkin iya. Mungkin Belum aja ya. terlalu ini, tapi ya mungkin bisa aja gitu. Mungkin bisa aja gitu ya. Jadi kamu punya ilmu, nggak cuman ini doang gitu. Jadi memberi kontribusi. Nah, ini selanjutnya menjadi inspirasi. Menurutmu gimana itu? Aduh, menjadi Bingung inspirasi deh. ya. Sebenarnya kalau kita udah kayak dapat prestasi segala macam kan, Betul. kayak orang lain ngeliat kita kan bisa jadiin kita kayak motivasinya, jadi Iya, inspirasinya gitu betul kan. ya Iya, kan. ya fokus aja ke diri kita, nanti ya semoga kita dapat menginspirasi orang lain juga gitu. Iya, itu penting jangan sombong ya. Iya. Enggak dong ya kan Depan ya. Kayak jadi kuncinya ya itu meraih prestasi dulu ya, berprestasi, banyak prestasi gitu kan, terus ya tentu memberikan kontribusi gitu ya kan, dan juga menjadi inspirasi ya kan. Nah, mungkin ada lagi nggak yang yang lagi menyaksikan acara podcast ini, ada yang mau bertanya mungkin gitu untuk Kak Devan? Ini kayaknya udah jelas banget gitu ya, udah sampai tips dan triknya ya kan, gimana olimpiadenya. Kak Devan umur berapa sih sekarang? Aku 17 tahun ya? Iya. Oke, waduh. Baru 17 tahun loh, tapi prestasinya udah luar biasa ya, banyak banget itu. Dari SMP udah ikut olimpiade ya. Itu umur berapa SMP kamu?
Ya, sebenarnya Ayo hitung lagi. Ayo hitung cepet nih. sebenarnya kalau belajar olimpiade kan aku dari SD, dari kelas 4 sebenarnya. Oh, Iya, dari cuman SD ya. ya mulai ikut banyak lombanya ya mulai SMP sih. Oh, mulai SMP baru Iya. ikut Kayak lomba ya banyak dari ya. kelas 7 juga ikut gitu. Oh, oke. Jadi udah dari ini ya. Jadi kayak enggak apa namanya langsung gitu ya. Udah mulai dari SMP gitu udah ikut kegiatan-kegiatan gitu. Prestasi udah banyak banget dong pastinya kan Evan. Iya, Iya, lumayan ya. banyak ya. Lumayan, iya. Dan kira-kira seberapa yakin kamu nanti kuliah akan apa namanya mendapatkan kampus yang bagus dan juga beasiswa? Tentu dong pengen jadi beasiswa ya enggak sih? Iya, iya. Udah yakin berapa persen nih kira-kira? Aduh, apa ya? Aku nggak terlalu mikirin itu sih, sekarang kayak Oke. ya fokusin dulu aja sama yang bisa disiapin gitu, Oke. kayak Cambridge-nya sekarang gitu ya. Ya kalau pintunya bagus ya aku sih semoga bisa juga nanti makin gede lah apa peluang Kesempatannya, masuknya ya, dapat peluangnya ya kan beasiswanya Evan gitu, ya. iyalah. Mm-mm. Oke, itu ya. Oke, pasti dong semua orang pengen dapat beasiswa ya kan. Iya. Tapi ya apa yang menjadi apa ya istilahnya ya? Apa sih namanya dari usaha gitu kan? Pasti dong nggak ada semua yang nggak ada yang instan dong ya kan? Pasti ya itu tadi ada usaha, ada kerja keras, disiplin gitu kan, manajemen waktu. Oke, nah ini buat teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, kita akan ada expo, mengingatkan ya Education Expo ya. Itu akan dilaksanakan di bulan depan mendatang, yaitu di hari Sabtu tanggal 14 Oktober di Pullman Hotel ya di Central Park ya di Jakarta Barat tentunya. Nantikan gitu ya, nanti dicatat tanggalnya itu hari Sabtu ya Bapak Ibu juga teman-teman sekalian. Kalau kalian mau datang ya silakan langsung datang di apa namanya di hari Sabtu tanggal 14 Oktober. Nanti ada banyak kampus ya, ada Kanevan juga tentunya. Nanti ada banyak kampus yang universitas-universitas top univ ya yang akan datang gitu kan kayak NUS, NTU. Nah, boleh tuh kesempatan banget tuh ya kan. Siapa? Kalau mau bertanya gitu kan Iya, cita-citanya pengen ya salah satu apa kampus iya, Pak. apa namanya targetnya Nevan target. Oke kan Nevan apa namanya untuk menutup acara podcast kita kali ini boleh nggak sih kasih apa sih namanya kata-kata ya kan kata-kata bijak atau apa gitu atau apa yang apa namanya menjadi pembahasan kita di sore hari ini gitu kesimpulannya. Iya, mungkin aku simpulin aja ya. Oh iya, simpulin Yang aja. penting ya bagi waktunya yang benar, terus Oke, apalagi ya prioritasin mana dulu, dan itu juga jangan lupa jangan ignore pelajaran-pelajaran yang lain gitu, karena itu juga penting buat nanti ke universitasnya. Bukan cuma kita nggak mikirin kayak SMA ini doang prestasi, tapi nanti juga ke depannya gitu. Kita mau kuliah di mana segala macam. Jadi harus disiapin juga itu. Ya bukan olimpiade doang gitu. Oke, jadi persiapannya harus matang gitu ya, persiapan matang, manajemen waktu dan disiplin. Oke, baik itu saja mungkin sharing kita. Terima kasih Konevan sudah menyempatkan diri untuk apa namanya datang ke podcast kita kali ini ya. Dan sekali lagi selamat atas prestasi yang luar biasa gitu. Kita bersyukur dan berterima kasih gitu ya mewakilin SMA Wardaya gitu ya. Yang SMA-nya masih notabene baru gitu ya, tapi kita sudah bisa mengirimkan gitu ya beberapa orang yang apa ikut Olimpiade OSN 2023 terutama. Semoga kedepannya semakin banyak gitu ya adik-adik kelas yang bisa ikut apa namanya sama kayak Konevan gitu ya meraih prestasi di Olimpiade OSN gitu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat sore. Sore.